Siang itu, Jakarta terasa begitu panas. Aspal jalan memantulkan terik matahari, membuat siapapun yang melintas harus menyipitkan mata. Di sudut trotoar, Bagas Wicaksono, bocah 12 tahun, berjalan dengan langkah gontai sambil menggendong karung goni yang hampir penuh. Tubuhnya kurus, kakinya kotor tanpa alas kaki, dan bajunya sudah compang-camping. Namun, ia tetap berjalan, berusaha mengais rezeki dari botol plastik, kaleng, dan kardus bekas yang ia kumpulkan. Setiap hari, itulah rutinitas Bagas, mengais sisa orang kaya untuk bertahan hidup. Meski usianya masih belia, wajahnya sudah penuh gurat kelelahan. Tapi di balik matanya yang sayu, ada tekad keras. Ia ingin tetap hidup, apapun caranya. Hari itu, jalannya membawanya melewati sebuah restoran mewah di kawasan Sudirman. Di depan restoran, deretan mobil mahal terparkir rapi. Mobil sport, sedan elegan, hingga SUV terbaru berkilau disinari cahaya matahari. Bagas berhenti sejenak, menatap takjub. Indah banget, kayak bukan dunia aku, gumamnya lirih. Tangannya menyesuaikan posisi karung di pundak. Tanpa ia sadari, ujung karung yang kasar menyeret bodi mobil sport hitam yang diparkir paling depan. Suara krik terdengar. Goresan tipis tapi jelas di permukaan cat mobil yang mengilap. Bagas tersentak. Ia menoleh. Wajahnya langsung pucat pasi. Oh, Tuhan, mobil itu, aku. Belum sempat ia bergerak, suara lantang terdengar. Hei, apa yang kamu lakukan? Seorang satpam restoran menunjuk Bagas. Itu anak pemulung yang gores mobil? Kerumunan mulai terbentuk. Beberapa pengunjung restoran keluar untuk melihat keributan. Orang-orang berbisik-bisik. Aduh, gawat, mobil itu harganya bisa beli rumah. Anak jalanan itu tamat riwayatnya. Pintu restoran terbuka. Dari dalam, seorang wanita melangkah keluar. Langkahnya anggun, wajahnya cantik, berlapis makeup tipis, namun mahal. Rambutnya tersisir rapi. Dialah Kirana Maheswari, pemilik klinik estetika Maheswari, sebuah jaringan klinik kecantikan ternama yang kliennya dari kalangan sosialita hingga artis papan atas. Kirana dikenal tegas, disiplin, dan berwibawa. Nama besarnya sering menghiasi majalah bisnis dan gaya hidup. Kehadirannya membuat suasana mendadak hening. Semua orang menatapnya. Itu mobil Ibu Kirana, bisik seseorang. Ya ampun, siapa yang berani menggores mobil semewah itu? Kirana berjalan pelan menuju mobilnya. Tatapannya tertuju pada goresan tipis di bodi hitam berkilau itu. Tangannya menyusuri permukaan mobil, lalu ia berhenti, menatap Bagas yang gemetar ketakutan. Bagas jatuh berlutut, air matanya menetes. Suara lirihnya pecah. Maaf Bu, saya nggak sengaja. Saya cuma lewat. Satpam mendorong pundaknya kasar. Jangan pura-pura. Mobil miliaran dirusak, terus minta maaf begitu saja? Mana cukup. Beberapa orang tertawa sinis. Pemulung ya, pemulung. Kerjanya bikin masalah. Biar tahu rasa. Seret saja ke kantor polisi. Bagas terisak, tangannya bergetar, tubuhnya kaku. Ia merasa seluruh dunia menindihnya. Tak ada seorang pun yang mau percaya padanya. Kirana berdiri tegak, wajahnya datar, tapi sorot matanya menusuk. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan ia lakukan. Apakah ia akan berteriak, menampar, atau menyeret bocah itu ke polisi? Bagas menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Hatinya berteriak, tolonglah, jangan, aku cuma salah lewat. Kerumunan semakin tegang. Suasana panas Jakarta siang itu terasa semakin sesak. Semua orang hanya menunggu satu hal. Keputusan dari Kirana Maheswari, sang pemilik klinik kecantikan ternama, terhadap seorang bocah pemulung yang baru saja menggores mobil mewahnya. Dan dari sinilah, hidup Bagas akan berubah selamanya. Kerumunan
semakin riuh. Orang-orang menunjuk ke arah Bagas Wicaksono yang masih berlutut di aspal panas. Dasar anak jalanan, mobil mahal, dikira barang bekas. Kalau nggak dihukum, makin berani mereka, Bu. Seret ke polisi aja, biar kapok. Bagas menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata bercampur dengan keringat di wajahnya yang kotor. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Hanya tangisan kecil yang terdengar di tengah sorak-sorai massa. Seorang satpam mendekat, meraih kerah baju lusuh Bagas dengan kasar. Ayo, berdiri. Jangan pura-pura lemah. Kamu harus tanggung jawab. Aku beneran gak sengaja, Pak. Saya cuma lewat. Suara Bagas lirih, nyaris tenggelam oleh teriakan orang-orang. Satpam itu makin kasar, menyeret tubuh kecil Bagas ke depan mobil yang tergores. Lihat, gara-gara kamu. Cat mobil, Bu Kirana rusak. Harga perbaikannya bisa jutaan tahu. Kamu bisa bayar. Bagas hanya bisa menangis. Saya nggak punya uang, Pak. Maaf. Kerumunan makin panas. Ada yang merekam dengan ponsel. Ada yang berteriak-teriak. Seolah menuntut pertunjukan penghinaan. Biar jadi pelajaran buat anak-anak jalanan. Kasih aja ke polisi, Bu. Jangan kasihan. Nanti kebiasaan. Di tengah kegaduhan itu, Kirana Maheswari masih berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi, tapi sorot matanya tajam menatap Bagas yang ditarik paksa satpam. Ia melihat bocah itu menangis, tubuhnya kurus, tangannya kotor, wajahnya pucat penuh ketakutan. Beberapa detik, ia hanya diam. Namun tiba-tiba, suaranya pecah tegas, lantang, memotong semua kebisingan. Lepaskan anak itu! Satpam sontak menghentikan gerakannya. Kerumunan pun terdiam. Semua orang menoleh ke arah Kirana. Heran sekaligus bingung. Tapi Bu, mobil Anda, aku bilang lepaskan, ulang Kirana dengan nada lebih keras. Satpam itu gemetar, lalu melepaskan kerah baju Bagas. Bocah itu terjatuh ke aspal, terisak, tubuhnya semakin kotor. Ia mendongak perlahan, menatap Kirana dengan mata penuh air mata. Kirana melangkah maju, berdiri di depan Bagas. Hak sepatunya berderap, suaranya dingin, tapi jelas. Mobil ini bisa diperbaiki kapan saja. Tapi hati seorang anak kecil yang hancur karena penghinaan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Kata-kata itu menghantam udara, sunyi, mendadak menyelimuti kerumunan. Sebagian orang menunduk, malu, namun ada juga yang berbisik sinis. Pencitraan aja itu. Owner klinik sok baik, padahal cuma mau viral. Bagas terisak. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang dewasa yang benar-benar membelanya. Ia menatap Kirana dengan mata berkokek-kokaka. Namun, meski suasana mereda, konflik belum selesai. Justru, keputusan berani Kirana membela anak pemulung itu akan menyeretnya ke dalam badai yang lebih besar. Sorotan publik, tuduhan pencitraan, hingga pertentangan dari keluarganya sendiri. Dan itu baru permulaan. Keesokan harinya, nama Kirana Maheswari memenuhi halaman media online. Video dirinya membela seorang anak pemulung kecil viral di mana-mana. Judul-judul bombastis terpampang. Owner klinik kecantikan bela anak pemulung yang gores mobil miliaran. Drama sosialita. Mobil sport dikorbankan demi anak jalanan. Kirana Maheswari, malaikat atau pencitraan. Di media sosial, komentar netizen membanjir. Sebagian memujinya. Luar biasa. Jarang ada orang kaya yang berhati emas. Tindakan Bu Kirana bikin saya terharu. Namun lebih banyak yang mencibir. Pencitraan doang, biar viral. Kalau bener tulus, kenapa pas ada kamera baru nolongin? Mobil mewah itu cuma jadi alat cari simpati. Di klinik kecantikan miliknya, ruang rapat terasa panas. Para investor duduk dengan wajah tegang. Seorang pria paruh baya, salah satu pemegang saham utama, berkata dengan nada menusuk,
Kirana, apa yang kau lakukan kemarin merusak reputasi klinik ini. Orang-orang tak lagi membicarakan pelayanan kita, tapi malah aksi sosialmu. Seorang direktur lain menambahkan, jika kau terus terlibat dengan anak jalanan itu, investor bisa menarik modal, klinik ini bisa runtuh. Kirana duduk tegak, meski hatinya bergejolak. Klinik ini dibangun bukan hanya untuk kecantikan luar, tapi juga harus punya nilai kemanusiaan. Kalau kita menutup mata pada ketidakadilan, apa arti semua ini? Kata-katanya membuat ruangan bergemuruh. Ada yang menggeleng, ada yang mendengus sinis. Saat ia kembali ke rumah mewahnya malam itu, konflik lebih besar menantinya. Ayahnya, Mahendra Maheswari, sudah menunggu di ruang tamu. Pria itu, pengusaha senior dengan reputasi keras, menatapnya penuh amarah. Kirana, kau sudah mempermalukan keluarga. Klinik kecantikan kita disebet-sebet hanya karena ulahmu membela anak jalanan. Ayah, Bagas tidak bersalah. Ia hanya anak kecil yang ketakutan. Diam, kau tahu berapa besar kerugian kalau investor lari? Apa kau rela menghancurkan kerajaan bisnis kita demi bocah kotor itu? Kirana menahan air mata. Suaranya bergetar, tapi tegas. Kalau menjadi owner, berarti harus buta pada penderitaan. Mungkin aku bukan owner yang ayah harapkan. Mahendra memukul meja keras, membuat gelas bergetar. Kau akan menyesal, Kirana. Dunia bisnis tak bisa dijalankan dengan air mata. Di sisi lain kota, Bagas duduk di rumah penampungan. Kepalanya menunduk, matanya sembab. Beberapa anak mengejeknya. Ini anak viral, katanya cuma pemulung. Tapi sok punya pembela orang kaya. Bagas menggigit bibirnya. Ia merasa semua salahnya. Karena dirinya, wanita yang membelanya kini dihina, dicibir, bahkan dimusuhi keluarganya sendiri. Kalau bukan karena aku, Mbak Kirana nggak akan begini. Bisiknya lirih. Malam itu, dua hati yang berbeda dunia merasakan beban yang sama. Kirana tertekan oleh dunia bisnis dan keluarganya. Sementara Bagas dihantui rasa bersalah. Dan badai yang lebih besar sudah menunggu di depan mata. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi neraka bagi Kirana Maheswari. Media masih terus memberitakan dirinya. Di satu sisi, ada yang menyebutnya berhati emas. Namun di sisi lain, tak sedikit yang melabelinya drama sosialita atau pencitraan murahan. Di klinik kecantikan miliknya, sebagian pelanggan setia tetap datang. Tapi gosip tak pernah berhenti beredar di ruang tunggu. Itu loh, ownernya yang bela anak pemulung. Aku rasa cuma cari viral. Kalimat itu menyayat telinga staf yang mendengar. Kirana berusaha tetap tegar, meski hatinya mulai lelah. Ia masih sempat menjenguk Bagas Wicaksono di rumah penampungan. Setiap kali bertemu, bocah itu hanya menunduk. Mbak, lebih baik aku pergi saja. Gara-gara aku, Mbak dimusuhi banyak orang. Kirana mengelus rambutnya, tersenyum meski matanya berkaca. Bagas, kamu bukan masalah. Kamu alasan aku belajar jadi manusia yang sebenarnya. Namun, dukungan itu tidak datang dari semua pihak. Tekanan terbesar justru datang dari keluarganya sendiri. Suatu sore, ketika Kirana baru pulang dari klinik, ia menerima kabar mengejutkan. Bibinya, Ratna Maheswari, datang ke rumah penampungan tempat Bagas tinggal. Dengan wajah anggun, namun tatapan dingin. Ratna berbicara kepada pengurus penampungan di depan Bagas. Anak ini tidak pantas berada di sini. Kehadirannya hanya menambah malu keluarga Maheswari. Kirana sudah cukup mempermalukan nama besar kami. Jangan tambah masalah dengan merawat bocah ini. Bagas mendengar kalimat itu jelas-jelas. Tubuhnya serasa ditusuk. Ia berdiri pelan, menunduk dalam-dalam. Jadi, aku harus pergi lagi, Bu? Tanyanya lirih. Ratna tersenyum sinis. Kau bukan siapa-siapa. Jangan bermimpi bisa masuk ke dunia kami. Kau tetaplah pemulung.
Bagas menahan tangis. Matanya panas, hatinya remuk. Malam itu, ia kabur dari penampungan. Dengan karung goni kecil di pundaknya, ia berjalan tanpa arah di jalanan basah. Hujan deras turun, membasahi tubuh mungilnya. Ia gemetar, menggigil kedinginan, namun tak berhenti melangkah. Lebih baik aku kembali jadi pemulung. Aku nggak pantas ada di sisi Mbak Kirana, bisiknya pilu. Di waktu yang sama, Kirana baru saja keluar dari rapat panjang dengan para investor. Suasananya kacau. Banyak yang mengancam menarik dana jika ia terus terlalu sibuk dengan anak jalanan itu. Tapi Kirana tetap teguh. Aku tidak menyesal. Keputusan itu aku ambil dengan sadar, ucapnya lantang. Meski dalam hati ia dilanda gundah. Sesampainya di rumah, ia menerima telepon dari pengurus penampungan. Bu Kirana, Bagas kabur. Apa? Suara Kirana pecah. Wajahnya memucat, jantungnya berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke mobilnya meski hujan deras mengguyur. Malam itu, jalanan Jakarta dipenuhi lampu kendaraan yang memantul di genangan air. Tapi Kirana tak peduli. Gaunnya basah, riasannya luntur, rambutnya lepek menempel di wajah. Ia turun ke ganggang sempit, menyusuri lorong kumuh dengan payung di tangan, memanggil lirih namun putus asa. "Bagas, kamu di mana?" teriaknya di antara suara hujan dan gemuruh petir. Beberapa orang menoleh heran. Mereka melihat wanita cantik, pemilik klinik kecantikan terkenal, berjalan di lorong sempit dengan pakaian basah kuyup, mencari seorang bocah lusuh. Pemandangan itu sungguh aneh, tapi juga menggetarkan. Di bawah jembatan layang, di antara suara hujan deras, Kirana akhirnya menemukan sosok kecil yang meringkuk. Bagas, tubuhnya menggigil, wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Karung lusuhnya dipeluk erat, seolah itu satu-satunya harta yang ia punya. Kirana menjatuhkan payungnya, berlari, lalu berlutut memeluk bocah itu erat-erat. "Bagas, kenapa kamu lari?" Suaranya pecah di tengah tangis. Bagas menatapnya dengan mata sembab. "Maaf, Mbak, aku cuma bikin Mbak susah. Lebih baik aku hilang." Hati Kirana hancur. Ia memeluk Bagas semakin erat. Tak peduli bajunya basah, tak peduli tatapan orang-orang di sekitarnya. Dan malam itu, di tengah derasnya hujan, keputusan besar lahir. Kirana tahu, ia tidak akan pernah lagi membiarkan bocah itu sendirian. Apapun risikonya, ia akan berdiri di sisinya. Hujan deras belum reda ketika Kirana Maheswari memeluk erat tubuh kecil Bagas Wicaksono di bawah jembatan layang. Bocah itu menggigil, matanya sembab, wajahnya pucat. "Maaf, Mbak, aku bikin Mbak dimarahin semua orang. Aku nggak pantas ada di dekat Mbak," isaknya lirih. Kirana menatapnya dengan mata berkaca. Suaranya pecah. "Bagas, dengar aku. Kamu bukan masalah. Kamu adalah alasan aku bertahan. Jangan pernah bilang kamu nggak pantas." Tiba-tiba suara klakson mobil terdengar. Dari kejauhan, sebuah konvoi kendaraan hitam berhenti. Payung-payung besar dibuka. Turunlah Mahendra Maheswari, ayah Kirana, bersama Ratna, dan beberapa anggota keluarga besar. Wajah mereka keras, penuh amarah, seolah hujan deras pun tak sanggup mendinginkannya. "Kirana," bentak Mahendra, "cukup sudah. Tinggalkan bocah ini. Jangan hancurkan nama besar keluarga Maheswari hanya karena anak jalanan kotor." Kirana berdiri. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, namun sorot matanya menyala. Ia berdiri di depan Bagas, melindunginya. "Ayah, salah. Nama besar bukan segalanya. Mobil bisa diperbaiki. Klinik bisa runtuh. Tapi hati manusia sekali hancur, tak ada yang bisa menyelamatkannya." Kerumunan warga yang mulai berkumpul menahan napas. Beberapa merekam adegan dramatis itu dengan ponsel mereka. Seorang wanita kaya raya,
pemilik klinik kecantikan ternama, berdebat dengan keluarganya sendiri demi seorang bocah pemulung. Ratna menyeringai sinis. "Kirana, kau sungguh nekat. Kau rela menghancurkan bisnis miliaran hanya demi anak kumuh ini?" Kirana mendongak. Suaranya tegas meski bergetar. "Kalau bisnis itu berdiri di atas penghinaan pada orang kecil, biarlah hancur. Aku tak ingin jadi boneka tanpa hati." Mahendra terdiam sejenak, lalu mendekat. Wajahnya merah menahan amarah. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, Bagas berdiri perlahan. Tubuhnya masih gemetar, tapi matanya penuh keberanian. "Om," suaranya serak. "Kalau aku harus pergi, aku pergi. Tapi jangan salahkan Mbak Kirana. Dia orang baik. Dia satu-satunya yang pernah bela aku." Kata-kata sederhana itu bagai petir yang menyambar hati semua orang. Kerumunan hening, beberapa orang mulai meneteskan air mata. Video ponsel merekam jelas, dan kata-kata bocah lusuh itu kelak akan mengguncang media. Mahendra menatap Bagas, lalu menoleh pada Kirana. Wajah kerasnya perlahan melunak. Ia tak mampu berkata-kata. Akhirnya, dengan langkah berat, ia berbalik masuk ke mobil. Ratna mendengus kesal, lalu ikut pergi. Kini hanya tersisa suara hujan. Kirana menatap Bagas, lalu tersenyum tipis meski air matanya jatuh. Ia berlutut, memegang bahu bocah itu erat. "Mulai hari ini, kamu ikut aku. Aku akan pastikan dunia tahu. Anak pemulung pun berhak punya masa depan. Bukan belas kasihan, tapi kesempatan." Sorak kecil terdengar dari warga yang menonton. Beberapa bertepuk tangan, sebagian menangis haru. Kamera ponsel yang merekam momen itu akan segera menyebar, menjadi kisah yang menyentuh jutaan hati. Bagas menatap Kirana. Matanya masih berkaca-kaca, tapi kali ini dengan senyum kecil yang tulus. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya punya arti. Malam itu, di tengah derasnya hujan, terukir sebuah balasan takdir. Goresan kecil di mobil mewah bukanlah awal kehancuran, melainkan awal perubahan. Sebuah goresan yang menghubungkan dua dunia berbeda dan mengubah hidup mereka berdua selamanya.